Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 7 Juli, judulnya Malaikat Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dari semak duri. Keluaran 3 ayat 2. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Musa dari tengah-tengah semak duri. Keluaran 3 ayat 4. Jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan sebagai penggambaran Yesus Kristus. Istilah malaikat itu sendiri berarti utusan. Bahasa Ibrani malah. Dan selalu tergantung pada konteksnya. Apakah malaikat ini ditafsirkan sebagai manusia atau ilahi? Maliaki 3 ayat 1. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan merujuk kepada pribadi ilahi. Misalnya dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 15-18, Kejadian 31 ayat 3 dan 11, juga ayat 13, Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2, Hakim-Hakim 6 ayat 11-22, juga Sakaria 3 ayat 1 dan 2. Malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Bapa kepada kita. Dalam Keluaran 3 ayat 7-12, Tuhan menjelaskan kepada Musa mengapa Tuhan akan turun untuk melepaskan atas nama bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Penderitaan umat Tuhan di Mesir digambarkan dengan penuh warna sebagai rintihan dan jeritan minta tolong. Tuhan mendengar jeritan mereka dan merasa prihatin. Keluaran 2 ayat 23-25. Tuhan menyebut mereka umatku. Keluaran 3 ayat 7. Artinya, bahkan sebelum Sinai dan pengesahan perjanjian, mereka adalah umatnya. Dan Tuhan akan membuat mereka tinggal dan makmur jika mereka mau menurut di tanah Kanaan, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan mengutusnya kepada Firaun untuk sebuah tugas khusus. Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang, pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Sekali lagi, Tuhan menyebut mereka umatku. Betapa besar tugas yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, Musa menanggapi dengan sebuah pertanyaan, "Siapakah aku ini?" Dengan memahami pentingnya apa yang akan terjadi dan apa perannya dalam semua ini, Musa bertanya-tanya, mengapa orang seperti dirinya yang dipilih? Sejak awal kita melihat karakter Musa, kerendahan hatinya, dan perasaannya bahwa ia tidak layak untuk melakukan apa yang dipanggil untuk dilakukannya. Kerendahan hati dan merasa diri tidak layak begitu penting bagi siapapun yang ingin mengikut Tuhan dan melakukan apapun bagi Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 32. Tuhan memberkati kita semua.